Adobe After Effects. Dan kali ini kita akan membuat sesuatu yang menarik seperti ini. Kita akan membuat efek 3D Extrude. 3D Extrude itu maksudnya adalah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah teks ya dengan ketebalan sekian. Ini ketebalan ini disebut extrude ya. Jadi 3D-nya ini berbentuk lebih objeknya terlihat lebih tebal, lebih dalam gitu ya. Seperti ini. Ya, ini efek 3D extrude ini kita bisa terapkan selain di teks, kita juga bisa terapkan di basic shape dan customize shape ya. Seperti ini. Jadi ini contohnya 3D ini. Jadi nanti kita bisa tambahkan bayangan atau mungkin refleksi seperti ini ya. Tapi untuk pelajaran kali ini kita nggak bikin seperti ini dulu ya. Kita belajar yang paling basic dulu, yaitu membuat membuat extrude-nya ini, efek extrude-nya ya. Oke, di sini ada, kalau bisa lihat di sini ada teks. Di sini ada basic shape dan ini adalah custom shape yang kita bisa buat bebas ya. Oke. Jadi untuk permulaan, oke, kita seperti biasa saya Ctrl N, new composition. Nah, untuk new composition di sini saya namakan misalnya tutorial aja. Lalu di ini di advance kita pilih rendernya ini. Biasanya kalau yang belum dirubah, biasanya ini masih yang classic 3D ya, classic 3D. Jadi untuk membuat supaya bisa extrude seperti ini, kita harus merubahnya rendernya ke ray trace 3D. Mungkin ini nggak tersedia di versi Adobe After Effects versi CS6 ke bawah. Saya juga kurang tahu, tapi saya menggunakan CS6, dan untuk versi CS6 ke atas seperti versi CC Creative Cloud itu sudah pasti sudah ada ini semua ya. Dan untuk yang graphic cardnya mungkin nggak sebaik komputer super gitu ya, ini bisa dirubah di option. Jadi supaya kita bisa merendernya dengan nyaman gitu ya, ray tracing quality-nya kita rubah menjadi paling kecil, paling sedikit gitu ya, di 1. Mungkin kalau 0 oke, nggak bisa. Kalau karena saya graphic card saya nggak terlalu super gitu ya, jadi saya pakai 1 aja untuk keperluan tutorial. Tapi kalau untuk kepentingan produksi sebaiknya sih di atas ini bisa sampai 64. Tapi untuk kualitas produksi mungkin saya bisa pakai 5 atau sampai 10 ya, tergantung kekuatan grafik cardnya. Tapi untuk keperluan tutorial saya rubah menjadi 1 aja, lalu klik OK. Oke, kalau sudah ini oke, saya rasa cukup segini. Saya klik OK lagi. Nanti ada peringatan seperti ini. Nah, selama menggunakan ray trace 3D dia nggak bisa seperti blending mode, track matte, layer style. Jadi yang memotong-motong gambar itu nggak bisa ya di sini ya, selama menggunakan ray trace 3D. Oke, kalau sudah oke, ini show warningnya ini bisa diperlihatkan setiap sesi atau nggak usah ditampilkan lagi. Oke, klik OK aja. Untuk yang pertama saya membuat teks aja di sini. Saya buat huruf 3D seperti biasa di sini, nggak usah terlalu besar. Oke, di sini kita aktifkan dulu icon 3D-nya ini, yang balok ini. Kasih klik. Nanti di sini ada geometry option. Kalau geometry option ini belum ada, berarti di sini masih classic 3D ya. Jadi ini cuma material optionnya ada untuk mengeluarkan yang tadi. Di sini bisa, jadi kalau udah terlanjur seperti ini bisa klik kanan, composition setting. Nah, di sini di advance bisa dirubah menjadi ray trace, dan nanti akan ada keluar option baru, geometry option.
Nah, geometry option ini di dalam sini ada bevel depth, whole bevel depth, dan extrusion depth. Nah, ini dia ya, extrusion depth ini yang kita akan kita tambahkan gitu ya. Oke, misalnya saya tambahkan oke, mungkin ini nggak kelihatan, saya rubah dulu active kameranya menjadi dari samping ya, dari kiri misalnya. Oke, ini masih 2 dimensi, ini masih garis seperti ini, kita akan tebalkan. Nah, ini ketebalan dari extrude-nya. Oke, kita lihat lagi dari depan, mungkin nggak terlalu kelihatan kalau ini ya. Nah, untuk melihat mungkin saya klik di transform ini, saya klik R rotation. Nah, di rotation ini saya bisa putar seperti ini, atau di Y nya. Nah, di sini masih belum kelihatan efeknya, jadi cuman tebal tapi masih kurang enak dilihat. Jadi kita tambahkan new light. Lightnya di sini saya klik OK aja. Kita bisa atur posisi lampunya, mungkin saya taruh di atas kiri. Nah, jadi kalau saya putar seperti ini, nah dia sudah kelihatan ada efek 3 dimensi ya, karena ada cahaya itu membuat efek 3D nya lebih kelihatan, karena ada bayangan, ada bagian yang terang, membuat efek 3D nya lebih berasa. Oke, oke, saya atur dulu seperti ini. Kira-kira kalau sudah oke, kita bisa atur titik putarnya ini, pivotnya ini. Kalau yang kemarin yang tutorial sebelumnya kita buat anchor pointnya cuma untuk kiri kanan atas bawah, tapi di sini kita bisa di dalam extrude-nya, jadi saya bisa letakkan di tengah sini. Jadi kalau saya putar, ini akan bertitik tumpunya ada di tengah. Mungkin ini sekian, geser dulu. Oke, ya, titik putarnya ada di tengah ya. Oke, kita bisa tambahkan cahaya lagi di sini supaya efeknya lebih kelihatan. Saya kontrol D aja, duplicate. Lalu saya bisa letakkan di sebelah sini. Nah, jadi kelihatan bagian 3D-nya ya. Lalu mungkin saya letakkan lagi, kontrol D lagi, saya letakkan di tengah atas. Saya mungkin bisa taruh cahayanya di bagian atas. Oke, kita lihat lagi. Iya, seperti itu. Dan intensitas cahayanya bisa kita atur masing-masing di sini, di light option, intensity. Kita bisa atur misalnya bagian sini nggak usah terlalu terang. Lalu di light 2 nya mungkin saya kurangi sedikit, dan di light 3 oke, mungkin agak terang sedikit. Oke, kita lihat lagi hasilnya ya. Nah, di sini ada di geometry option, di sini ada bevel style di sini, karena kalau kita lihat di sini. Oke, kalau karena tadi settingan rendernya saya buat draft 1 ya. Jadi kalau misalnya saya zoom seperti ini, dia akan terlihat seperti ini, kotak-kotak dan kasar ya. Jadi semakin tinggi render settingnya akan lebih rapat. Jadi karena grafik card saya bilang tadi nggak terlalu super, jadi mungkin untuk
tutorial ini cukup ya. Lalu di bevel style ini, kita kembali ke bevel style. Saya bisa pilih misalnya Angular, kita bisa data Angular di sini. Nah, Angular akan seperti ini, akan ada seperti itu ya. Dan ketebalan bevelnya bisa tulis sini, bevel depth. Ya. Atau mungkin kita bisa atur concave. Nanti bisa dicoba-coba aja concave seperti ini. Dan yang terakhir curve. Nah, kalau curve ini lebih halus ya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit aja. Lalu kita bisa atur lagi setelah geometri. Ini geometri yang tadi ketebalannya. Untuk hole depth, ini hole bevel depth, ini bagian tengah biasanya yang ada lubangnya ya. Bisa kita hilangkan. Kalau 0 dia bisa hilang sini, jadi tetap rata, atau kalau 100% dia akan mengikuti yang pinggirannya. Oke, untuk material option di sini cast shadow ini biasanya kalau backgroundnya 3D dia juga akan menghasilkan bayangan. Lalu ada metal, ini adalah daya tangkap dia ke cahaya ya. Jadi kalau metalnya di 0 dia akan lebih reflektif, lebih memantulkan cahaya. Jadi ini bisa kita lihat warnanya jadi lebih pucat. Tapi kalau metalnya kita bikin 100%, dia nggak terlalu memantulkan cahaya. Mungkin saya buat setengahnya aja. Oke. Lalu di sini reflection sharpness, ada reflection intensity, kita bisa atur optionnya seperti ini ya. Bisa dicoba-coba aja untuk membuat objek 3D ini lebih sesuai yang diinginkan gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini selain teks kita juga bisa membuat basic shape seperti ini, atau yang customize shape ya. Oke, di sini saya sudah membuat satu. Kita akan mencoba membuat shape yang lain. Ini saya bisa kecilkan. Kita bisa misalnya kita akan membuat polygon atau star. Kalau star nanti jangan yang sama ya, saya coba yang lain. Misalnya di polygon tool ini, saya misalnya membuat seperti ini. Kita atur warnanya. Nah, karena tadi kita sudah membuat efek 3D di sini di teks, kita bisa mengcopy aja. Misalnya saya tinggal mengcopy, klik shift dan blok, klik dua-duanya ini ya. Saya bisa Ctrl C copy, lalu sedikit saya bisa Ctrl V untuk di paste. Oh sorry, ini dinyalakan dulu 3D nya supaya dua ininya keluar. Nah, baru di Ctrl V, dan dia akan mengikuti settingan yang sama seperti teks ini. Jadi kalau saya putar, dia punya ketebalan yang sama. Dengan settingan yang sama. Mungkin kalau ketebalan agak berbeda karena ini ukuran ini dengan teks berbeda ya. Jadi tapi untuk settingan metal dan material dan bevel, dia akan sama. Nanti kita tinggal tambahkan di sini extrude-nya. Sebenarnya ini ukuran extrude-nya sama. Kita lihat di sini 19%, dan di sini juga 19. Tapi karena ini hurufnya tadi kita perbesar, jadi kelihatan lebih tebal ya. Nah, untuk ini kita bisa tinggal atur lagi bevel depth-nya, bisa kita tebalkan lagi. Dan yang terakhir, untuk contoh, kita akan membuat customize shape. Kita bisa pakai pen tool di sini. Saya buat new shape layer aja.
Saya pakai pen tool di sini. Misalnya saya buat bentuk apa aja ya, bebas saja, misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti itu ya. Kita tinggal nyalakan dulu 3D-nya, lalu kita bisa paste lagi di sini. Nah, kita bisa lihat di sini geometrinya kita bisa atur. Mungkin saya putar dulu sedikit. Oke, ini bagian tengahnya kita atur dulu. Oke, kita tinggal atur bevel, extrusion depth-nya, ketebalannya. Oke, dan kita tinggal putar-putar dan animasikan. Untuk animasi putar, misalnya saya putar seperti ini. Ya, dia akan berputar. Tapi karena ini 3D, untuk rendernya akan sedikit lebih berat ya. Kita bisa tunggu dulu sebentar. Oke, ini dia yang sudah saya render, dan kalau kita lihat di sini waktu dia berputar, di sini ada bayangan dari segi 5 ini ya. Nah, di sini kita bisa atur di materialnya, di reflectionnya ini kita bisa lihat makin 100% dia akan menghasilkan seperti cermin gitu ya. Mungkin saya sedikit supaya ada efeknya aja. Oke, dan kita bisa lihat di sini ada tampilan seperti itu ya. Karena ini After Effects ini tidak spesialis 3D, jadi untuk 3D kita hanya bisa membuat extrusion seperti ini. Untuk yang lebih membuat 3D yang lebih rumit lagi, mungkin bukan di sini ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mengenai membuat bola atau membuat bangunan, mungkin salah software ya. Oke, kira-kira itu dulu untuk tutorial kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang lainnya, bisa mengklik subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa bertanya langsung di komen box di bawah ini, atau kirimkan pertanyaan lewat Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan terima kasih.